Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan mengenai hasil laporan penelitian di manajemen operasional mengenai desain proses operasional, yaitu optimalisasi desain proses operasional dalam produksi Back with Love dengan dosen pengampu yaitu Kak Jenji. Anggota kami yang pertama, saya sendiri Hizibullah Putri dengan NIM 200, Muhammad Farel dengan NIM 219, Nurlela dengan NIM 238, dan yang terakhir Hatulza dengan NIM 239. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Farel. Kita akan masuk pada bab satu yaitu pendahuluan. Di era globalisasi ini yang semakin kompleks, persaingan bisnis semakin ketat di berbagai sektor, termasuk industri makanan. Globalisasi memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, manajemen operasional memegang peranan penting sebagai salah satu kunci keberhasilan bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Desain proses operasional yang efisien tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan kepuasan pelanggan, mengurangi pemborosan, serta menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2019, UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha, menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto PDB. UMKM menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di sektor makanan, UMKM menjadi tulang punggung industri kuliner, memanfaatkan keragaman budaya kuliner lokal maupun internasional. Salah satu UMKM yang muncul di sektor makanan adalah Bake with Love, sebuah usaha mikro yang fokus pada produksi milk bun, yaitu roti lembut khas Thailand yang memiliki cita rasa unik dan tekstur creamy. Produk ini memiliki daya tarik tinggi, terutama di kalangan anak muda. Tingginya minat pasar terhadap milk bun membuka peluang bagi Bake with Love untuk terus berkembang. Namun, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan strategi operasional yang optimal, termasuk desain proses produksi yang efisien, inovasi produk, dan penerapan teknologi yang relevan. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana merancang proses produksi milk bun yang efisien untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses produksi produk milk bun terhadap cita rasa dan kualitas produk. Yang ketiga, bagaimana penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam proses produksi milk bun dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas produk dalam meningkatkan loyalitas dan daya tarik pelanggan dalam UMKM milk bun. Tujuan umum penyusunan adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang tepat dalam desain proses operasional produksi milk bun pada Bake with Love, sehingga dapat mencapai efisiensi yang optimal dan produk yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Bake with Love diharapkan dapat menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi proses operasional dengan standar yang sesuai dan terukur terhadap produksi milk bun supaya efisien untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat proses operasi terhadap cita rasa dan kualitas produk milk bun. Yang ketiga, mengetahui dampak penerapan SOP dalam produksi milk bun dan kepatuhan prosedur yang berkontribusi terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi persaingan dan tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan kreativitas produk. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengoptimalisasikan desain proses operasional pada sebuah produk. Yang kedua, memberikan pemahaman mendalam mengenai tahapan dalam merancang proses produksi yang efisien, mulai dari pengelolaan bahan baku hingga pengemasan produk. Yang ketiga, membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi strategi dan metode operasional yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk dan biaya, serta menjaga konsistensi produk. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan Bake with Love agar dapat bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis.
Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Bake with Love adalah usaha mikro yang bergerak dalam industri makanan. UMKM ini berdiri pada tahun 2024 dengan pemilik yang bernama Nurlela, seorang mahasiswi UPN veteran Jakarta yang sedang berkuliah seraya membuka bisnis. Nurella memiliki komitmen untuk menghadirkan roti berkualitas tinggi yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan alami, dengan tujuan membawa pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi para pelanggan. Bake with Love mengedepankan konsep homemade, yang berarti setiap produk dibuat dengan perhatian penuh terhadap detail, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembuatan yang higienis. Bake with Love menawarkan produk dessert yang berasal dari Thailand dengan rasa yang unik, manis dan gurih, dikenal dengan nama milk bun. Roti dengan tekstur yang lembut dengan susu bubuk yang ditambahkan serta isian seperti cream filling dengan rasa yang bervariasi seperti rasa original, cheese, Thai tea, dan matcha. Bake with Love mengutamakan customer relationship untuk menciptakan loyalitas, pembelian berulang, dan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui produk Milk Bun lezat dan layanan personal. Sehingga UMKM ini terus berinovasi untuk menghadirkan beberapa variasi rasa baru yang mengikuti tren dan minat konsumen. Selanjutnya ada analisis proses dalam proses produksi. Analisis proses adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi setiap langkah yang terlibat dalam kegiatan produksi. Tujuan dari analisis proses dalam proses produksi adalah untuk menggambarkan seluruh rangkaian proses produksi agar efektif dan efisien, dan untuk memeriksa area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Analisis proses produksi adalah langkah pertama menuju desain proses operasional. Langkah pertama dalam analisis ini adalah identifikasi proses. Dalam melakukan analisis proses, perlu memperhatikan beberapa komponen dalam proses produksi, yaitu yang pertama ada pemetaan proses atau proses mapping, yang kedua ada analisis waktu dan gerakan, time and motion study, yang ketiga adalah analisis biaya produksi, yang terakhir adalah analisis kapasitas dan bottleneck. Harus proses itu alat penting dalam desain proses operasional yang digunakan untuk memetakan dan menunjukkan aliran langkah-langkah dalam proses bisnis atau produksi dari input hingga output. Petalur proses atau flowchart juga dapat digunakan untuk menentukan batasan dan langkah-langkah proses serta urutan dan arah aliran proses pada UMKM. Menentukan tujuan proses, misalnya memproduksi dan menjual suatu produk, mengidentifikasi langkah-langkah prosesnya seperti pemesanan bahan baku, produksi, pengemasan, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan, menggambarkan alur proses dengan flowchart, dan terakhir, penilaian dan optimalisasi. Pengukuran performa proses adalah upaya sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam desain operasional. Ini melibatkan indikator kinerja untuk mengukur kelancaran proses dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Beberapa indikator kinerja utama yang umum digunakan dalam manajemen operasional untuk mengukur kinerja. Yang pertama adalah waktu siklus, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh suatu proses dari awal hingga akhir. Efisiensi yang merujuk pada seberapa baik sumber daya seperti tenaga kerja, material, energi, dan sumber daya lain digunakan dalam proses untuk menghasilkan output yang optimal. Kualitas output mengacu pada seberapa baik hasil akhir memenuhi standar atau harapan yang ditetapkan. Pengukuran kualitas dilakukan melalui metode inspeksi, pengujian, atau evaluasi kepuasan pelanggan. Produktivitas, meningkatkan produktivitas berarti dapat menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah sumber daya yang sama. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan proses, dan salah satu tujuan utama dalam pengukuran performa adalah meminimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Perbaikan berkelanjutan dalam desain proses. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement adalah konsep manajemen yang berfokus pada peningkatan bertahap dan konsisten untuk mengoptimalkan efisiensi, kualitas, dan pengurangan biaya dalam proses operasional. Berbasis pada filosofi Kaizen dan metodologi Lean Management, pendekatan ini melibatkan semua karyawan dari manajemen hingga staf operasional dalam menemukan dan menerapkan perbaikan kecil yang berdampak besar dalam jangka panjang. Metodologi seperti Total Quality Management, TQM, dan Six Sigma sering digunakan untuk mengurangi cacat, variasi, dan pemborosan. Di digital, teknologi seperti Big Data, IoT, dan otomatisasi mempercepat identifikasi masalah dan penerapan solusi. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, eksperimen, dan pembelajaran dari kegagalan menjadi kunci keberhasilan perbaikan berkelanjutan.
Hasilnya tidak hanya mencakup efisiensi operasional dan pengurangan biaya, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempersiapkan perusahaan menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami fenomena sosial dan tantangan operasional yang dihadapi oleh Beckwith Love. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang luas mengenai proses dan strategi yang diterapkan dalam operasional bisnis Beckwith Love, serta memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini adalah dari mana data itu diperoleh sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat dan keterangan atau bahan yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Sumber data yang digunakan ini ada dua. Yang pertama itu data primer yang melalui wawancara dan observasi langsung kepada pelaku usaha Back with Love. Dan yang kedua adalah menggunakan data sekunder di mana data ini diperoleh melalui literatur seperti jurnal, buku, laporan, dan artikel terkait UMKM Mikban. Lalu ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu wawancara mendalam, yang kedua observasi, ketiga studi literatur, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Lalu ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, hingga pembuatan video dan artikel sebagai hasil akhir dari penelitian. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan yang dilaksanakan mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan November 2024. Untuk lokasi penelitian ini ada dua lokasi. Yang pertama itu saat wawancara dilakukan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan yang kedua adalah observasi di mana kita melakukannya itu di Komplek Timah Pondok Labu nomor G55 Cinere Depok. Selanjutnya ada fokus penelitian. Yang pertama adalah proses operasional dan pengelolaan bahan baku hingga distribusi yang ada dalam produksi milk ban. Yang kedua, inovasi dan diferensiasi produk untuk memenuhi permintaan dan kepuasan pelanggan yang dinamis. Nah, yang ketiga, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha Back with Love. Yang keempat, peran teknologi dalam meminimalkan biaya dan waktu dalam proses produksi milk ban. Dan yang terakhir, strategi pengembangan produksi dan efektivitas produksi untuk masa depan. Selanjutnya kita masuk ke bab yang keempat, yaitu pembahasan. Perancangan proses produksi yang efisien dalam produksi milk ban. Efisiensi proses produksi menjadi fokus utama dalam operasional Bake with Love. Usaha ini menerapkan pendekatan batch production yang memungkinkan produksi dilakukan sesuai permintaan konsumen. Dengan metode ini, pemborosan dapat diminimalkan, terutama dalam hal penggunaan bahan baku dan waktu produksi. Pengelolaan bahan baku menggunakan sistem FIFO, first in, first out, memastikan bahwa bahan yang lebih dulu masuk digunakan lebih dahulu sehingga bahan tetap segar dan tidak terbuang sia-sia. Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi. Bake with Love menggunakan mixer otomatis untuk menghemat waktu dalam proses pencampuran adonan, mengurangi waktu pencampuran dari 20 menit menjadi hanya 10 menit dibandingkan metode manual. Oven listrik dengan suhu stabil digunakan untuk memastikan kualitas pemanggangan yang konsisten sehingga menghasilkan milk bun dengan tekstur lembut dan warna keemasan yang sempurna. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dengan pembagian tugas yang jelas. Pemilik usaha dan dibantu oleh dua orang yang mengerti dalam proses pembuatan milk bun, memanfaatkan waktu secara efisien, termasuk memanfaatkan waktu luang saat pemanggangan untuk persiapan pengemasan. Dengan perencanaan proses yang terstruktur ini, Bake with Love mampu mengurangi pemborosan waktu dan tenaga serta meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan kualitas produk. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi cita rasa dan kualitas milk bun. Kualitas bahan baku menjadi faktor utama yang memengaruhi cita rasa dan tekstur milk bun. Bake with Love menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti tepung terigu protein tinggi dan susu cair segar untuk memastikan hasil yang maksimal.
Tepung protein tinggi memberikan struktur gluten yang baik untuk tekstur lembut, sementara susu cair memberikan rasa creamy yang khas pada produk. Teknik pengolahan juga berperan penting. Proses fermentasi dilakukan pada suhu stabil selama 50 menit untuk memastikan adonan mengembang sempurna dan menghasilkan tekstur roti yang lembut. Pengaturan suhu oven sebesar 222 Celcius selama 20 menit memastikan pemanggangan yang sempurna menghasilkan milk bun dengan permukaan kemasan yang menarik dan bagian dalam yang empuk. Kebersihan dan hygiene menjadi prioritas dalam seluruh proses produksi. Bahan baku disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi, sementara peralatan seperti mixer dan loyang dibersihkan secara rutin. Praktik ini memastikan produksi yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bebas dari risiko kontaminasi. Unmute Za. Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam produksi milk bun. Untuk menjaga konsistensi kualitas, Bake with Love menerapkan standar operasional prosedur yang terperinci dalam setiap tahap produksi. Proses dimulai dari persiapan bahan baku pada pukul 5 pagi, diikuti oleh fermentasi pertama selama 50 menit, fermentasi kedua selama 30 menit, pemanggangan selama 20 menit, hingga pengemasan produk pada pukul 9 pagi. SOP ini memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Selain itu, kerjasama dengan layanan ojek online untuk distribusi produk membantu memastikan milk bun sampai ke pelanggan dalam kondisi segar dan berkualitas. Strategi meningkatkan efisiensi dan kreativitas produk. Bake with Love menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produk. Dalam hal efisiensi, penggunaan teknologi seperti mixer otomatis dan oven listrik membantu mempercepat proses produksi. Penjadwalan produksi berdasarkan pesanan memastikan produk tetap segar dan mengurangi resiko pemborosan bahan baku. Dari sisi kreativitas, inovasi dilakukan dengan menciptakan varian rasa baru yang disesuaikan dengan preferensi konsumen. Survei pelanggan digunakan untuk mengidentifikasi varian yang paling diminati, seperti rasa original dan keju yang kemudian diprioritaskan dalam produksi. Sementara itu, rasa yang kurang diminati seperti Thai tea dan matcha dikurangi produksinya untuk meminimalkan pemborosan. Bake with Love juga aktif mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk memperbaiki kualitas produk dan menghadirkan rasa yang lebih relevan dengan tren pasar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan konsumen, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis. Terakhir masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Back with Love sebagai salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan produk Milk Bun berkomitmen untuk menerapkan strategi dan metode operasional yang efektif untuk keberlanjutan usaha. Dalam proses produksinya, Back with Love berhasil menerapkan strategi desain proses operasional yang efektif untuk memastikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dengan mengimplementasikan metode JIT, TQA, TQM, KPI, dan Vivo yang memberikan dampak positif signifikan terhadap kualitas produk, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Penerapan metode tersebut membuat Bake with Love ini dapat menjaga dan meningkatkan kualitas produk, mengurangi pemborosan, mengolah setiap proses dengan baik, dan menyesuaikan produksi sesuai permintaan konsumen. Upaya untuk terus relevan dengan selera konsumen, memberi peluang Bad with Love secara aktif melakukan riset pasar dan memanfaatkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas dan cita rasa produk. Penyesuaian tersebut tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, namun juga untuk menjaga loyalitas dan terus menarik perhatian pelanggan. Back with Love dapat mengoptimalkan proses produksi yang efisien dan inovatif, serta mempertahankan daya saing dan relevansi produknya di industri kuliner. Untuk sarannya, mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan telah dicapai agar tetap kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Bake with Love ini perlu pengembangan variasi rasa milk bun untuk memenuhi preferensi konsumen melalui perluasan riset pasar secara berkala dan mempertimbangkan untuk penambahan varian rasa yang dapat meningkatkan daya tarik. Melakukan analisis biaya secara rutin untuk menjaga keseimbangan antara kualitas bahan baku dan efisiensi biaya dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas produk. Selain itu, Back with Love
Perlu penguatan promosi dan branding melalui pemanfaatan media sosial, bekerja sama dengan platform e-commerce, dan strategi pemasaran kreatif yang dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar yang kompetitif sekaligus memperluas jangkauan konsumen. Berikut ini adalah lampiran dari kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada proses produksi milk bun, di mana ada proses mixer, ada proses memasukkan ke dalam oven, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tahapan wawancara dengan pelaku usaha Bake with Love yang telah diselenggarakan di UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya ini ada video project kami yang tadi yang telah kami buat. Ini ada QR-nya dan ada link videonya di bawahnya. Selanjutnya ada laporan optimalisasi desain proses operasional dalam produksi Bake with Love. Ini ada QR-nya yang berisi makalah dan laporan yang telah kami buat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.